Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa channel YouTube kami. Di perjalanan Loksmaya pagi ini bersama saya Dewi Mohata yang akan menghadirkan segera yaitu berita pagi dalam Fokus Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksmawi. Fokus Pagi. Pukul 6 waktu Indonesia Barat dari Loksmaya Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Juga terus siap siaga di dalam rangka untuk kita menghadapi, mana tahu kita potensi banjir itu. Terutama untuk sampah plastik, karena sampah plastik ini adalah suatu sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kita serahkan ke UNHCR supaya penanganan pengungsi Rohingya itu bisa diurus secara profesional. Memang sepenuhnya itu adalah UNHCR. Tim redaksi RRI Loksmaya telah merangkum hasil liputan di antaranya UMKM di Kota Loksmawe dinilai mulai bergeliat. FPN RRI Loksmawe berakhir, sejumlah siswa bawa pulang hadiah lomba. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya. Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Seorang pengusaha tas bordir di Kota Loksmawe mengapresiasi program pemerintah daerah yang selama ini tengah konsen dan berupaya untuk memperhatikan para pedagang usaha mikro dan menengah atau UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Berikut informasinya disampaikan oleh Albara Maulana. Seorang pengusaha tas bordir di Kota Loksmawe mengapresiasi program pemerintah daerah yang selama ini tengah konsen dan berupaya untuk memperhatikan para pedagang usaha mikro dan menengah UMKM dalam mengembangkan setiap produk dagangannya. Demikian disampaikan Afni, pemilik usaha tas bordir kepada RRI. Dirinya selaku produsen tas bordir bermotif Aceh sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Loksmawe yang telah memberikan berbagai bantuan mulai dari modal usaha, bahan baku untuk memproduksi barang, edukasi cara memasarkan dagangan, dan bahkan sampai dengan menghadirkan pasar pembeli. Hal itu tidak lain adalah bentuk perhatian pemerintah daerah dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan sejahtera. Dari mewakili pelaku usaha tas bordir Aceh ya, kami sangat mengapresiasi program pemerintah untuk mendukung memajukan ya UMKM Indonesia. Nah, untuk itu kami ikut berpartisipasi dalam hal mengembangkan produk. Lalu kami juga sangat senang ya kalau seandainya pada posisi sekarang ini di mana pemerintah ikut mengembangkan ya dan sangat concern dalam membangun dunia ekonomi kreatif. Lebih lanjut disampaikan Afni, kerja nyata pemerintah juga telah dirasakan oleh para pelaku usaha mikro dan menengah khusus di bagian kuliner dengan menciptakan pasar baru yaitu Ahad Festival setiap hari Minggu. Ekonomi para pedagang kecil itu kini perlahan telah dirasakan lebih sejahtera. Demikian Albara Maulana melaporkan.
Pendengar, PJ Wali Kota juga berkomitmen mengembangkan UMKM secara terintegrasi. Di antaranya dilakukan melalui peluncuran UMKM Center dan fasilitasi sertifikasi halal UMKM. Berikut kutipan perbincangan wawancara PJ Wali Kota Loksmawe. Itu ya. Saya nggak ini sih, kalau memang ini ada yang ini mau di tempat ini, ya tempat itu, artinya pada lapangan kira, ya itu kan pakai bus, ya mulai, mulai kan? Terima kasih belum. Itu kan, kalau yang kalau yang biasa kita harus seperti tempat tadi festival itu nanti kita bariskan semuanya, jadi biar terlengkap ini semuanya. Nanti kalau memang kurang nanti saya akan minta lagi ini supaya ini jadi seragam semuanya, nggak ada lagi yang nanti kalau yang taruh di samping supaya ini lengkapi gitu. Dan 5 hari kan harus kita tata bantu samping nggak apa-apa Pak ya, kan 5 hari ya Pak ya. Kalau sehari kan nggak apa-apa, ini 5 hari. Orang kan akan jalan terus di situ ya. Udah itu kalau nggak kita tata juga itu alur masuk kendaraan itu masalah kan, karena itu ada jam kerja gitu. Ya nanti Pak Suci itu ya. Anda sedang mengikuti Fokus Pagi. Pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Kegiatan Festival Pelajar Nusantara atau FPN tahun 2023 LPP RRI Loksmawe Rabu kemarin telah berakhir dan ditutup oleh Haja Siti Saraswulan SSN MSN, Kepala Stasiun RRI Loksmawe. Sebelumnya para pelajar setingkat SMA, SMK sederajat hingga sekolah luar biasa atau SLB, peserta FPN juga mengikuti pengucapan Ikrar Pemuda serentak seluruh Indonesia secara virtual Zoom meeting dengan pelajar peserta FPN RRI seluruh Indonesia. Bahkan di sela-sela kegiatan tersebut, pihak Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Loksmawe juga mempresentasikan tentang pemilu 2024 kepada pelajar yang disampaikan oleh T. Marbawi. Panitia FPN RRI Loksmawe juga membagikan hadiah kepada para pemenang lomba baca puisi bertema Sumpah Pemuda, fashion show bertema Muslim Glamour, dan juga lomba tarian kreasi Nusantara. Berikut para pemenang masing-masing cabang lomba. Untuk lomba baca puisi, juara Harapan 2, M. Rafli. Juara Harapan 1, Nazimah Soraya. Juara 3, Najatul Naila. Juara 2, Nurul Fashirah. Dan juara 1, Hayati Syuhada. Untuk lomba fashion show, juara favorit nomor tampil 25, juara 6 nomor tampil 13, juara 5 nomor tampil 08, juara 4 nomor tampil 22, juara 3 nomor tampil 09, juara 2 nomor tampil 30, dan juara 1 nomor tampil 16. Sedangkan juara tarian kreasi Nusantara, juara Harapan 2 SMK Kesehatan Darussalam, juara Harapan 1 SMK Kesehatan Yupunara, juara 3 SMK Negeri 3 Loksmawe, juara 2 SMK Negeri 2 Loksmawe, dan juara 1 SMA Negeri Modal Bangsa Arun. Pendengar, masyarakat dan juga peserta pemilu diharapkan untuk tidak mudah terpecah belah dengan berbagai isu yang tidak benar, serta menjaga keutuhan bangsa di masa politik dan pemilu nanti. Masa tahun politik sudah kian dirasakan. Calon presiden dan calon legislatif mulai dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota juga telah mendeklarasikan diri untuk ikut menjadi kontestan pada Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Beragam warna partai pun kini mulai bermunculan. Di balik itu semua ada harapan besar yang harus dikedepankan, yaitu perdamaian.
Demikian disampaikan Kepala Badan Kesatuan Badan dan Politik Loksmawe, Zulkifli, kepada RRI. Ia berharap kepada seluruh peserta pemilu untuk menjaga keutuhan bangsa dari perpecahan. Meskipun berbeda dalam pilihan, namun perdamaian yang menjadi target utama pada pemilu nanti. Jangan karena perbedaan pilihan kita terpecah belah. Karena menuju pidato politik, jangan karena perbedaan pilihan kita berbeda, kita terpecah belah. Jangan terjadi seperti pada tahun pemilihan presiden 2019 yang lalu ya. Terjadi dua kubu yang luar biasa, hampir saja pecah. Jadi pilihan berbeda tapi kita tetap satu. Itu harapan kita semuanya. Kepala Kesbang Pol Loksmawe berharap agar masyarakat Indonesia khususnya Kota Loksmawe untuk tidak mudah terpecah belah dengan berbagai serangan isu hoax yang biasanya akan bermunculan di media sosial dengan konten menjatuhkan serta menyerang pribadi seorang calon presiden dan juga calon legislatif, bahkan serangan kepada partai politik. Pendengar, di Loksmawe, harga barang komoditi yang ada di pasar tradisional sangat stabil. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Loksmawe yang diwakili Kasih Bimbingan Usaha dan Kerjasama Perdagangan Rahmat Syah kemarin mengatakan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya di pasar tradisional memasuki minggu keempat bulan Oktober 2023, harga barang komoditi dinilai masih sangat stabil. Menurutnya, minggu ini hanya 2 barang komoditi yang mengalami perubahan harga, yaitu ikan tuna dan kentang. Adapun barang komoditi yang mengalami penurunan harga, yakni ikan tuna turun 12,5%, sedangkan barang komoditi yang mengalami peningkatan harga adalah kentang naik 8%. Sementara itu, untuk harga beras juga masih stabil seperti minggu sebelumnya. Seperti beras kualitas terbaik, harganya masih Rp14.000 hingga Rp14.400 per kilogram. Beras premium harganya juga masih Rp13.800 hingga Rp14.000 per kilogram. Dan beras medium harganya juga masih sama seperti minggu lalu, yakni Rp12.500 hingga Rp12.700 per kilogram. Pendengar, dengan berakhirnya informasi di Loksmawe harga barang komoditi sangat stabil, mengakhiri perjalanan Fokus Pagi untuk edisi hari ini. Tetaplah bersama kami di perjalanan Loksmawe pagi ini, saya Dewi Mohata. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksmawe. Informasi dan inspirasi Bersatu. Bersatulah Indonesia
berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Dalam alunan gitar yang terindah, saat semua terasa hampa dalam jiwa, cinta itu kini telah tiada. Hey, hey, hey. Maafkan aku bila selama ini yang kau kulupakan, namun ku hanya ingin terus berjalan. Tak mampu aku untuk bertahan. Hey, 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 hey. Ku ingin melayang tinggi, melewati semua api. Ku rasa diriku berlari dalam mimpi. Ku harap dirimu mengerti, kan ku lepaskan cinta ini. Ku hanya ingin menikmati hidup ini. Bila selama ini engkau kulupakan, namun ku hanya ingin terus berjalan. Tak mampu aku untuk bertahan. Hey, hey, hey. Ku ingin melayang tinggi, melewati semua arti. Ku rasa diriku berlari dalam mimpi. Ku harap dirimu mengerti, ku lepaskan cinta ini. Ku hanya ingin menikmati hidup ini. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Ku ingin melayang tinggi, melewati semua arti. Ku rasa diriku berlari dalam mimpi. Ku harap dirimu mengerti, akan ku lepaskan cinta ini. Ku hanya ingin menikmati hidup ini. Ku ingin melayang tinggi, melewati semua arti. Ku rasa diriku berlari dalam mimpi. Ku harap dirimu mengerti, kan ku lepaskan cinta ini. Ku hanya ingin menikmati hidup ini. Girl, I'm in love with you, but this ain't a honeymoon. With past the infatuation phase, but right in the thick of love, at times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehave and you made your mistakes. We both still got room left to grow. And though love sometimes hurt, I still put you first and make this thing work. But I think we should take it slow. We're just ordinary people.
it slow, take it slow. This time we'll take it slow, take it slow. This time we'll take it slow. This ain't a movie, no fairy tale conclusion, yo. There's more confusion every day. Oh, sometimes it's heaven sent. We head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up and you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. As our love advances, we take second chances. Don't it's not a fantasy. I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow, take it slow. This time we'll take it slow, take it slow. This time we'll take it slow, take it slow. Maybe we'll live alone, maybe we'll crash and burn, maybe we'll stay, maybe we'll leave, maybe you'll return, maybe another fight, maybe we'll want to survive, maybe we'll go, we'll never know, baby you and I, now we just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow, take it slow. This time we'll take it slow, take it slow. This time we'll take it slow, take it slow, slow. This time we'll take it slow, take it slow. This time we'll take it slow. Kira sudah ku jelaskan semua, tak ada jalan untuk kita berdua. Tak mungkin bagiku untuk berkelana lagi. Ku habiskan waktuku bersamanya, tapi dalam hatiku
Di formasi pukul 6:28 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sini di kesempatan pagi hari ini, baik melalui siaran terestrial dan juga melalui RRI digital ataupun audio streaming. Ya, semoga saja di pagi hari ini bersemangat ya untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa juga ya, kita juga sudah seharusnya ya mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah titipkan, yang Allah masih percayakan kepada kita, masih diberikan usia, kesempatan untuk bisa terus menjalankan kehidupan ini yang pastinya ya semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di pagi hari ini, tepatnya di tanggal 26 Oktober 2023, hari Kamis ya, di mana perjalanan Loksmawe pagi ini sampai formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Seperti biasa nanti kami akan hadirkan topik yang cukup menarik untuk kita bahas dalam sesi opini publik. Kemudian juga kita akan ajak bincang beberapa narasumber yang akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Nah, untuk hari ini terlihat redup pendengar ya. Namun apakah nanti juga akan bersinar terang? Namun yang pasti untuk kondisi cuaca kami akan segera hadirkan nanti di pukul 8, yaitu informasi perakiran cuaca bersama BMKG Malikus Saleh. Dan selalu hadir pendengar di pukul 8 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk pagi hari ini juga seperti biasa ya. Dan untuk Anda juga jangan lupa membiasakan diri untuk santap pagi ya. Jadi untuk para ibu-ibu, selamat pagi paling baik yang sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan ya. Mulai dari mempersiapkan santap pagi untuk keluarga tercinta, dan kemudian juga mengantarkan putra-putrinya untuk memasuki gerbang pintu sekolah ya. Mulai dari PAUD mungkin, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan juga para pelajar-pelajar. Semoga saja ya bersemangat di pagi hari ini. Semoga pekerjaan-pekerjaan yang sudah dibebankan semua terselesaikan dengan baik ya. Untuk para pelajar SMA juga SMK ya, kemudian juga SLB, lalu juga para mahasiswi ya, yang mungkin saat ini sedang berada pada masa KKN mungkin ya. Semoga bersemangat. Terima kasih yang mendengarkan Pro 1 melalui RRI Digital ya. Jadi mungkin butuh informasi, butuh dengan hiburan, pastinya bisa mendengarkan Pro 1 sambil Anda memacu kendaraan juga ya. Jadi kapanpun, dimanapun Anda bisa dengan gampang, bisa dengan mudah untuk mendengarkan siaran kami. Di Aceh Timur apa kabar pagi hari ini? Di Langsa juga selamat pagi paling baik ya. Semoga saja RRI selalu di hati. Baik pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita akan melihat bagaimana dengan pergerakan lalu lintas kita ya di pagi hari ini. Dilihat dari satelit ya. Oke. Ya baik pendengar, memang
Di saat ini volume kendaraan juga berangsur-angsur mulai ramai ya. Di kawasan mulai dari Jalan Medan Banda Aceh dan kemudian juga di Jalan Lintas Sumatera ya. Kemudian juga dari arah barat maupun arah timur ini mulai dengan kecepatan tinggi ya. Ini hampir semua kendaraan melakukan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi dan juga masih terpantau ini ya tidak ada kemacetan yang signifikan, semuanya berjalan lancar. Namun memang berangsur-angsur mulai kendaraan memenuhi ya lintas Jalan Medan Banda Aceh. Kemudian juga diingatkan untuk Anda para pengguna kendaraan roda 4, roda 2 ya, memastikan kendaraannya juga layak ya. Jadi sebaiknya Anda juga memeriksa kendaraan Anda sebelum Anda pacu ya. Ada baiknya juga memanaskan kendaraan Anda. Ini juga tips agar kendaraan Anda bisa awet ya. Memanaskan sekitar 5 menit saja agar ya mesin terjaga dengan baik ya. Dan gunakan helm di depan maupun di belakang. Untuk kendaraan roda 4 gunakan safety belt ya. Oke, dan juga selamat pagi para pihak kepolisian dan juga dinas LAJ yang setiap paginya pasti akan memberikan pelayanan terbaik untuk para pengguna jalan di kawasan titik-titik tertentu ya yang menjadi rawan dan kepadatan, mulai di Simpang Selat Melaka, kemudian di kawasan Simpang Asmi, kemudian di Simpang Kota Blang ya, tepatnya di kawasan Rumah Sakit Kasih Ibu, lalu juga masuk di kawasan Taman Riyada, lalu juga di kawasan Simpang Malikusaleh ya, karena mengingat Jalan Darussalam merupakan jalan yang paling padat karena di sini adalah area para pelajar akan melakukan perjalanan. Juga di kawasan Jalan Samudra ini juga paling padat pendengar ya, karena banyak sekali sekolah mulai dari MTS, sekolah dasar, taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama ya. Ini hampir keseluruhan, kemudian juga rumah sakit di kawasan Jalan Samudra. Selamat pagi paling baik ya. Di kawasan Jembatan Cunda di arah keluar ya. Ini juga di kawasan Pos Lantas ya. Ini juga sudah mulai terlihat padat ini di Bundaran Cunda pendengar ya. Hati-hati ya. Tetap perhatikan, dan juga untuk para orang tua yang membonceng putra-putrinya juga ya, pastikan semuanya ya dalam keadaan baik ya, bukan hanya saja Anda yang baik tapi kendaraan, tapi pun juga kondisi putra-putri Anda. Kami akan kembali nanti pendengar dengan informasi-informasi lainnya, tetaplah bersama kami.
pernahkah ingat, walau seperti angin berlalu, di setiap malam kini aku tak sedetik pun tak ingat kamu, namun dirimu masih begitu acuhkan ku tak mau tahu. Luka-luka yang ku rasakan, bertubi-tubi yang kau berikan, cintaku bertepuk sebelah tangan, tapi aku balas senyum keindahan. Bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta, bertahan satu cinta. Bertahan satu cinta, 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 bertahan satu cinta. Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional. Apa yang kau lakukan? Ada apa, Maria? Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok? Memang kenapa, Maria? Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya. Ya sudah, nanti aku matikan. Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi. Tunggu, Maria. Maria! Kena lampu merah lagi. Maju terus saja, biar cepat. Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus. Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau. Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita. Alah, cuma sebentar aja kok. Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini? Nah, mereka aja yang gak sabaran. Yang gak sabaran itu kita. Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama,
Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Buku La Tahzan, Jangan Bersedih merupakan karya Aid Ibn Abdullah Al-Qarni yang menjadi terkenal sebagai buku panduan untuk mengatasi kesedihan, kegelisahan, dan tantangan dalam hidup. Dalam buku ini, penulis memberikan nasihat dan panduan spiritual yang kuat untuk membantu individu mengatasi kesulitan dengan sikap yang positif dan penuh harapan. Dalam buku La Tahzan, dapat diuraikan dalam beberapa poin utama. Yang pertama adalah tentang berserah kepada Allah atau tawakal. Salah satu pesan buku ini adalah pentingnya berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua aspek kehidupan. Penulis mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu, dan dengan meletakkan kepercayaan kita kepadanya, kita dapat mengatasi rasa takut, kecemasan, dan kesedihan. Penulis juga menekankan pentingnya memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan hidup. Mengetahui mengapa kita ada di dunia ini dan apa yang diharapkan dari kita dapat membantu mengatasi rasa kebingungan dan kecemasan. Buku ini juga mencoba merangsang rasa syukur terhadap apa yang kita miliki. Penulis mengingatkan untuk tidak hanya melihat kekurangan kita, tetapi juga menghargai berkah-berkah yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pesan yang kuat adalah untuk tidak terlalu khawatir tentang masa depan. Penulis menjelaskan bahwa kekhawatiran tentang masa depan hanya akan mengganggu kebahagiaan kita saat ini. Dan kita harus belajar untuk hidup dalam saat ini. Buku ini memberikan panduan praktis tentang cara menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, baik itu masalah finansial, hubungan, atau kesehatan. Penulis mengajak kita untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi masalah-masalah ini dengan sikap yang tenang dan penuh harapan. Buku La Tahzan ini juga menekankan pentingnya berdoa dan menjalani ibadah dalam mengatasi kesedihan dan kegelisahan. Berkomunikasi dengan Allah melalui doa, membaca Al-Quran, dan beribadah dapat memberikan ketenangan dan kekuatan batin. Dalam buku ini, penulis meyakinkan pembaca bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Bahkan dalam kesedihan dan kegagalan, ada hikmah yang bisa kita ambil. Buku ini juga memberikan nasihat tentang bagaimana mengelola emosi kita, terutama tentang marah, iri hati, dan dendam. Penulis mengingatkan kita bahwa emosi negatif hanya akan merusak kesejahteraan kita sendiri. Dalam buku ini, penulis juga menyarankan kita untuk menemukan kebahagiaan dan kesederhanaan dan mengurangi keinginan yang berlebihan. Hal ini juga akan membantu kita untuk hidup lebih bahagia tanpa harus terus-menerus mengejar materi. Salah satu pesan kuat dalam buku ini adalah pentingnya memiliki harapan. Tanpa harapan, seseorang bisa merasa terjebak dalam kesedihan. Penulis mengajak kita untuk selalu memiliki pandangan positif tentang masa depan. Dikutip dari buku La Tahzan, karya Aid bin Abdullah Al-Qarni, RRI untuk Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Bersatu. Baik pendengar, kami hadirkan berbagai informasi yang juga akan bergulir sampai menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Karena tepat pukul 7 nanti kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
Baik, pendengar di mana? Informasi yang kami hadirkan kali ini terkait dengan tim kebanggaan masyarakat Kota Loksmawe berjuluk Laskar Pase, yakni PSLS ya. Saat ini sedang menyeleksi pemain guna mengikuti kompetisi Liga 3 musim ini. Nah, sesuai jadwal pendengar, putaran pertama tingkat Aceh Liga 3 akan bergulir pada 7 November 2023 di Kabupaten Aceh Jaya. Dan manajer PSLS Loksmawe, Mahlil, ini menjelaskan kalau seleksi sudah dimulai ya sejak Senin 23 Oktober 2023 atau 2 hari lalu di Stadion Tunas Bangsa Loksmawe. Dan pada hari pertama pendengar ada sekitar 80 pemain yang hadir. Nah, mereka ini berasal dari Biren, Loksmawe, lalu juga ada Aceh Utara pendengar, kemudian Aceh Timur dan Sumatera Utara. Hasil seleksi hari pertama, yakni hari Senin, dipangkas sekitar 30 orang sehingga tersisa 50 pemain. Kemudian hasil seleksi hari kedua kembali memangkas 25 pemain sehingga yang akan mengikuti seleksi pada Rabu sore kemarin ini hanya tersisa 25 pemain saja. Namun dipastikan pendengar di mana ini juga akan dipangkas 4 pemain karena akan dijadikan pemain PSLS pada musim ini hanya sebanyak 21 orang. Intinya pendengar, PSLS siap mengikuti kompetisi Liga 3 musim ini dan pastinya diharapkan doa dan dukungan seluruh lapisan masyarakat Kota Loksmawe. Kita doakan ya, semoga saja bisa menghasilkan hasil terbaik seperti apa yang diharapkan. Sementara itu pendengar, PJ Wali Kota Loksmawe Dr. Rendas Imran resmi membuka sosialisasi beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan ya atau LPDP yang diselenggarakan oleh PT Garuda Tri Eka dalam gagasan kereta beasiswa ya. Jadi sosialisasi tersebut ini pendengar berlangsung di Aula Politeknik Negeri Loksmawe. Dan output yang diharapkan nantinya akan melahirkan banyak akademisi terbaik Loksmawe yang notabene-nya meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dengan program beasiswa ya. Dan juga pendengar di mana ini merupakan langkah yang nyata dalam mendukung perkembangan pendidikan dan sumber daya manusia di Loksmawe dan semoga ini akan membawa manfaat pendengar. Dan pastinya manfaat besar, dampak besar bagi warga kota dalam mencapai pendidikan yang lebih baik ya. Dan ini juga akan serta-merta membantu putra-putri Loksmawe meraih beasiswa yang nantinya menciptakan generasi unggul yang berkontribusi pada perkembangan Kota Loksmawe dan bangsa Indonesia. Kemudian PJ Wali Kota juga meminta kepada para peserta untuk mengikuti sosialisasi sampai tuntas pendengar, meraup informasi mendalam serta mendapatkan tips ya dan juga trik untuk mendapatkan pendidikan gratis langsung dari pakarnya. Oke. Karena memang juga di mana pendidikan sendiri adalah aset yang berharga yang harus diberikan kepada generasi penerus kita. Jadi melalui berbagai program beasiswa ini ingin membuka peluang ya bagi para pemuda-pemudi untuk meraih mimpi mereka. Sementara itu pendengar dari Kota Langsa di mana pemerintah Kota Langsa Provinsi Aceh menolak rencana pemindahan 36 imigran Rohingya dari Kabupaten Biren ya. Jadi pasalnya lokasi penampungan yang sebelumnya digunakan untuk menampung pengungsi tersebut di Kota Langsa kini tidak memiliki sarana sanitasi dan air bersih ya.
Disebutkan penjabat Bupati Biren, Aulia Sofian, sebelumnya menyatakan meminta pemindahan imigran yang kini ditampung di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar atau SKB Biren tersebut untuk dipindahkan ke Kota Langsa. Sebelumnya memang diberitakan 36 imigran Rohingya tiba-tiba berada di Desa Matangpasi, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren pada 16 Oktober 2023 ya. Mereka mengaku kapal yang digunakan karam di laut. Saat ini pemerintah Kabupaten Biren meminta UNHCR untuk segera memindahkan imigran tersebut karena lokasi penampungan berada di sekitar area perkantoran. Baik pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat guna mengikuti warta berita secara sentral dari Jakarta. Tetaplah bersama kami. Kamu bahagia mengenal diriku, sama seperti aku bahagia mengenalmu. Tidak masalah berbeda dan ragu, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kamu rasakan, aku pun rasakan apa yang sangat menjadi pertanyaan kita. Genggam tanganku menggapai mimpi, kamu dan aku sama-sama mencari tahu kemana kita akan melangkah, menemukan apa dan berbuat apa. Kita generasi yang penuh harapan dan selalu mencari, ingin merasakan dahsyatnya dunia yang sebenarnya, dunianya kita. Kita tak berhenti, kan terus berjalan beri yang terbaik.
dan inspirasi. Bersatu. Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI. segera menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 26 Oktober 2023 bersama saya Amira Arif. Sebelum kita simak informasi yang sudah disiapkan reporter Radio Republik Indonesia, kami hadirkan terlebih dahulu sekilas berita. Usai melakukan sejumlah kegiatan di Sumatera Barat, Presiden Joko Widodo kemarin melanjutkan kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatera Selatan. Dua kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat kemarin dilanda bencana angin puting beliung yang mengakibatkan atap sejumlah rumah warga mengalami kerusakan. Palang Merah Indonesia PMI bersama Palang Merah Internasional terus menyalurkan air bersih ke berbagai daerah di Indonesia yang mengalami kekeringan akibat dampak musim kemarau. Informasi pertama kami hadirkan pendengar mengenai Presiden Joko Widodo kemarin melantik Sulaiman sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Argentina, merangkap Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay yang berkedudukan di Buenos Aires. Dikutip reporter Pro 3 RRI Tegar Hanif, usai prosesi pelantikan yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, Sulaiman menyebut dirinya akan fokus untuk meningkatkan kerjasama bilateral di ketiga negara tersebut.
dengan Argentina. Tentu kita sesama negara anggota G20, sesama negara sepaham, like-minded countries, ada banyak isu yang bisa kita kerjasamakan. Kemudian di bidang ekonomi, investasi, perdagangan, tentu kita akan lebih meningkatkan ekspor kita sehingga trade deficit bisa lebih berkurang. Kemudian juga di bidang investasi, kita juga akan mencoba menjajaki lebih banyak lagi investasi dari kedua negara, dan kemudian juga kerjasama mungkin di bidang olahraga salah satunya, karena kita juga sudah punya MOU kerjasama di bidang olahraga dan kami akan melanjutkan apa yang telah dirintis oleh pendahulu kami. Selain itu, menurut Sulaiman, ia juga akan fokus pada upaya mengurangi defisit neraca perdagangan Indonesia-Argentina karena berdasarkan data tahun 2022, defisit tersebut mencapai kurang lebih 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Selain meningkatkan ekspor, ia juga akan menjajaki kerjasama investasi di antara ketiga negara karena menurutnya Indonesia banyak bergantung pada komoditas seperti pakan ternak. Hingga kedelai. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahannya untuk dapat melakukan transformasi rantai pasok. Kami kutip dari kantor berita Antara, Wapres menilai pengolahan kelapa sawit saat ini menjadi salah satu industri strategis nasional yang mampu menghidupi hingga 20 juta penduduk Indonesia. Kabar dari luar negeri, pendengar, Indonesia mendesak Dewan Keamanan PBB segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan di lokasi tersebut. Informasinya kami hadirkan bersama dengan Retno Mandasari. Saya ingatkan lebih dari 2 juta orang di Gaza. Indonesia mendesak Dewan Keamanan DKPBB segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Palestina-Israel di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat menghadiri debat terbuka mengenai situasi di Timur Tengah di markas PBB New York, Amerika Serikat, Selasa 24 Oktober. Menlu RI menilai DKPBB tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina. Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, serta pengusiran warga Gaza yang dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif. Saya tekankan menjadi tanggung jawab bersama untuk segera menghentikan kekerasan sebelum kemudian meningkat menjadi bencana bagi kawasan dan dunia. Kesempatan itu juga dimanfaatkan Menteri Luar Negeri RI meminta 3 hal yang harus dilakukan di tengah konflik Palestina-Israel oleh DKPBB. Di antaranya mendesak agar akses kemanusiaan diprioritaskan dan penting pula DKPBB mendesak akses bantuan kemanusiaan yang aman dan lancar. Hal ketiga, kembalikan rasa kemanusiaan ke dalam kerja Dewan Keamanan PBB. Indonesia mendesak Dewan Keamanan untuk menggunakan powernya sehingga menjadi lebih manusiawi. Rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang sama. Terpisah Wakil Tetap Republik Indonesia Watap RI untuk PBB, Armanata Nasir mengungkapkan, Indonesia bersama 8 negara Asia mengirimkan surat bersama yang ditujukan kepada Presiden Sidang Majelis Umum PBB untuk menggelar sesi khusus darurat Sidang
Majelis Umum yang kemudian ditanggapi akan dilakukan pada 26 Oktober. Pertemuan bertujuan guna membahas mengenai konflik Palestina-Israel. Berupaya mendukung Palestina dan Liga Arab agar Majelis Special Session itu dilakukan dengan cara menggalang negara-negara Asia Tenggara dan beberapa negara Asia Selatan sehingga kita bisa mengirimkan surat kepada Presiden Majelis Umum PBB agar dilaksanakannya Emergency Special Session. Setelah 2 upaya gagal untuk meloloskan resolusi kontroversial mengenai perang Israel-Hamas di DKPBB, Dewan tersebut mengadakan debat terbuka pertamanya mengenai konflik tersebut pada Selasa malam waktu Amerika Serikat dengan 90 negara anggota dalam daftar pembicara. DKPBB kemungkinan akan melakukan pemungutan suara terhadap resolusi baru minggu ini, terutama rancangan yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Pernyataan saya di Dewan Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. With the people of Palestine. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan secepatnya menangani sejumlah permasalahan pertanian khususnya menghadapi fenomena cuaca El Nino yang membuat produksi pangan nasional menurun. Di sisi lain, Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi, Sutarto Alimoso, menyebutkan beberapa permasalahan yang dihadapi pertanian Indonesia. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Rizky Supermana. Laporan khusus. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar. Presiden Joko Widodo kemarin melantik Menteri Pertanian baru, Andi Amran Sulaiman, yang menggantikan mentan sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo. Terdapat sejumlah pekerjaan rumah di dunia pertanian, khususnya di musim kekeringan panjang saat ini. Andi Amran Sulaiman yang sebelumnya pernah menjadi mentan periode 2014-2019 ini diharapkan tidak perlu membuat terobosan baru di sisa 1 tahun masa pemerintahan Jokowi. Sisa waktu itu diharapkan justru untuk meletakkan fondasi yang baik bagi pemerintahan berikutnya. Amran Sulaiman menyatakan pihaknya akan langsung bekerja dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait, diantaranya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani seperti kelangkaan pupuk, permasalahan musim kekeringan yang panjang atau El Nino. Amran Sulaiman menyebut tahun 2015 saat ia memimpin juga terjadi El Nino. Namun saat itu dirinya dapat menyelesaikan permasalahan produksi pertanian tersebut. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah petani? Apa keluhan petani? Kami laporkan kemarin ke Bapak Presiden bahwa bila mana petani berteriak tidak ada pupuk, itu tanda-tanda produksi akan turun. Jadi sederhana, ini kita selesaikan dulu dengan teknis lainnya. Rapat bersama eselon 1, 2, 3. Jadi ini langsung kerja. Tidak boleh main-main dalam menjalankan tugas jabatan, itu harus menjunjung tinggi etika dan harus seluruh-seluruhnya. Ini El Nino bagaimana? Kan ada pengalaman kita. 2015 dulu El Nino juga, tetapi kita mampu lewati dengan baik. 2015 kan El Nino, padahal baru kita kerja 6 bulan. Insya Allah El Nino yang ada sekarang sudah selesai karena tadi malam hujan. Rupanya El Nino menanti pelantikan Menteri Pertanian. Anggota Komisi 4 DPR Rafindra Airlangga menyebut perlu dilakukan inovasi pertanian dalam menghadapi El Nino, yaitu pertanian adaptif, perubahan jadwal tanam, dan pemaksimalan pertanian di daerah yang waktu El Nino-nya singkat. Untuk para petani, kami menginginkan adanya dorongan untuk praktek-praktek pertanian adaptif, misalnya menggunakan tanaman penaung untuk mengurangi evaporasi di cuaca yang lebih panas. Antisipasi perubahan jadwal tanam, karena tentu perubahan cuaca membuat jadwal tanam ini tidak bisa seperti biasanya. Kemudian antisipasi kekeringan dengan memonitor terus kelembapan tanah. Mungkin perlunya ada praktek-praktek yang adaptif terhadap perubahan iklim selama El Nino ini berlangsung. Ketum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Perpadi, Sutarto Alimuso menyatakan dampak El Nino akan terjadi pada musim tanam dan panen yang akan mundur dari jadwal sebelumnya, sehingga perlu ada kebijakan dan antisipasi. Selain itu, perlu diletakkan mekanisme penyaluran sarana produksi lainnya, misalnya soal distribusi pupuk, benih, dan juga modal kerja.
kita sekarang memasuki El Nino. Nah, begitu kita memasuki El Nino sekarang, ini dampak yang akan terjadi adalah panen berikutnya. Bulan-bulan panen yang akan ditanam mulai bulan-bulan depan ini. Kalau November sudah mulai hujan, tentunya daerah-daerah potensi produksi ini harus betul-betul kita genjot supaya betul-betul mampu nanti segera bertanam dan memproduksi gabah sehingga penggilingan padi kita tidak berlama-lama untuk berhenti melakukan produksi beras itu sendiri. Karena diakui bahwa akhir-akhir ini banyak penggilingan padi yang tidak mampu memproduksi beras dengan harga gabah yang tinggi. Kenapa harga gabah tinggi? Karena memang pasokan gabahnya yang turun sehingga harga terjadi persaingan harga menjadi terlalu tinggi dan mereka tidak sanggup untuk menyalurkan nanti hasilnya berasnya sesuai dengan HET. Ketum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia, Bustanul Arifin mengungkapkan terdapat sejumlah hal yang harus dipastikan terkait optimalisasi lahan rawa dan sawah yang produktif, terutama dengan pemanfaatan irigasi yang baik. Kalau BMKG mengatakan memperkirakan itu sampai November. Lembaga-lembaga internasional, terutama yang kredibel itu namanya IRI, International Research Institute for Climate, mengatakan sampai tahun depan. Itu kan mengeri, mudah-mudahan ada hujannya. Kita sarankan untuk memanfaatkan kesempatan yang ada. Misalnya untuk lahan-lahan rawa. Memang lahan rawa tidak banyak, tapi di beberapa tempat lebak ya rawa atau pasang surut yang memang masih ada, itu perlu dimanfaatkan karena tiba-tiba India menyetop ekspor. Alasannya yang tertulis yang disampaikan oleh Modi adalah untuk mengamankan produksi domestiknya. Ya, rupanya memang ada kepentingan geopolitik global. Ketum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Perpadi, Sutarto Alimuso menambahkan, yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kesejahteraan petani melalui kepastian harga hasil produksi. Langkah ini dinilai penting daripada sekedar menggantungkan harapan atas pembukaan lahan baru yang belum tentu memberikan hasil bagi para petani. Dari Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait harapan kepada Menteri Pertanian yang baru Amran Sulaiman dalam menangani permasalahan pertanian dan membangun fondasi pertanian di tanah air. Pak, nama saya Rafa, saya dari Cilegon, Banten. Saya menjadi salah satu manajer. Pak Presiden sudah melantik Menteri Pertanian baru Andi Amran Sulaiman yang juga diharapkan membangun fondasi pertanian baru di tengah yang itu tantangan produksi beras dan juga pertanian lainnya. Kalau menurut pribadi saya kan kita sekarang masih ada di musim kemarau ya, atau yang perlu diperbaharui dari Menteri yang baru ini, kita survei dulu ke lapangan kira-kira di daerah mana yang benar-benar tuh kayak resapan air agak kurang, Pak. Nah sekarang kan gitu kan kita lagi di masa transisi antara musim kemarau dengan musim hujan. Mungkin kita bisa melakukan pertama reboisasi dulu, Pak. Ya mungkin yang utama gundul. Kita juga survei juga ke beberapa wilayah bagaimana para petani menyikapi kemarau ini. Kalau misalkan mereka memang butuh bantuan dengan terkaitnya sumber air bersih, nah mungkin pemerintah bisa bantu mungkin dengan pupuk ataupun air bersih. Ibu Hedi dari Depok, ibu rumah tangga. Menurut saya ya itu bagus ya, mudah-mudahan ada kemajuan karena kan kayak beras juga jangan terlalu banyak dari luar ya, jadi pakai kayak beras dari dalam negeri aja ya, itu juga penting biar lebih murah aja gitu pupuknya. Iya, bantuannya itu yang kayak dari pupuknya misalnya ada gratis gitu kalau bisa. Ya traktor buat bajak. Dengan Mah dari Bogor, Pak. Pekerjaan saya sales marketing. Tentu saja kita semua ya Pak sebagai masyarakat berharap banyak kepada Menteri Pertanian yang baru ini karena supaya mendobrak perekonomian atau pertanian yang tadinya tuh serba kita kekurangan dan agar depannya lebih baik Pak untuk masyarakat kita tentunya semuanya. Untuk harga beras yang tinggi mohon apa untuk dari masyarakat, banyak dari kalangan masyarakat yang mengeluh akibat harga beras yang tinggi. Komentar RRI pagi ini mengangkat topik Menteri Pertanian baru membangun fondasi bagi pemerintah baru. Komentar disusun Wadi Armi dan Bambang Diana, dibacakan Luna Elia. Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net.
Masalah di sektor pertanian di Indonesia saat ini sangatlah kompleks. Ibarat orang yang sudah menderita komplikasi karena terlalu lama dibiarkan sehingga salah arah kebijakannya. Permasalahan itu tidak hanya soal tata kelola sistem perbenihan nasional, rendahnya akses permodalan bagi petani, sempitnya lahan, dan belum sinerginya antar lembaga terkait. Tantangan dan permasalahan pembangunan pertanian sebenarnya juga terkait erat dengan meningkatnya populasi dan perubahan lingkungan strategis global yang membuat sektor pertanian menjadi rentan. Maka tak dipungkiri, ancaman krisis pangan itu nyata dirasakan oleh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Melihat peliknya permasalahan pertanian di Indonesia, tentu dibutuhkan terobosan kebijakan yang baik. Karenanya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang Rabu 25 Oktober kemarin dilantik Presiden Joko Widodo, diharapkan bisa membuat program-program yang dapat memperbaiki pembangunan pertanian di Indonesia. Yang perlu diingat, program-program tersebut harus masuk akal agar bisa dilaksanakan, sehingga sektor pertanian bisa berkembang. Miris rasanya, karena selama 10 tahun terakhir ini produksi padi terus menurun. Bahkan di tahun ini, diprediksi terjadi penurunan produksi sebesar 5%. Dari data yang ada, importasi di bidang pangan juga meningkat tajam selama 10 tahun terakhir. Pada 2013, impor komoditas pangan kita mencapai 10,1 miliar dolar Amerika. Sementara pada 2022 naik menjadi 18,6 miliar dolar Amerika. Itu bisa diartikan kinerja sektor pertanian pangan kita belum signifikan seperti yang diharapkan. Pekerjaan rumah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memang berat. Tetapi dengan sisa waktu yang tinggal setahun ini, sebaiknya tidak perlu membuat terobosan baru yang sulit dicapai. Karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan persoalan baru. Akan lebih bijak jika Menteri Amran Sulaiman membangun fondasi bagi pemerintahan ke depan. Untuk saat ini, strategi yang bisa diambil misalnya dengan mengoptimalkan lahan-lahan sawah yang ada, perbaikan sarana irigasi, ketersediaan pupuk, benih, dan modal kerja petani, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Itu rasanya jauh lebih penting. Langkah itu barangkali lebih konkret dan peluang keberhasilannya lebih besar daripada sekedar menggantungkan harapan dengan membuka lahan-lahan baru atau mencetak sawah-sawah baru yang perlu waktu panjang. Sekian komentar. Selamat pagi. Beralih ke informasi olahraga pendengar, kontingen NPC Indonesia sukses menambah medali emas dari berbagai cabang olahraga pada Asian Para Games 2022 Hangzhou, Tiongkok. Beberapa cabang yang membuat kejutan dan sukses mendulang medali emas diantaranya lawn ball, blind judo, dan juga boccia. Selengkapnya terangkum dalam jurnal Asian Para Games 2022 disampaikan Edwi Puryono. Kita ikuti jurnal Asian Para Games keempat Hangzhou, Tiongkok. Saudara kontingen NPC Indonesia sukses menambah 4 medali emas dari berbagai